tampuh tu ulwololo uti. Oh ini ada taman yang bisa kita belajar akan? Hah? Ada? Siapa? Mana DP nomor uti? Enggak, baca main nomor oli. Ton? Hah? Siapa Pak? Soalnya banyak. Siapa yang nganam kasih kamari? Baca karena DP nomor. Boja bo nomor lo micet pol uti. 0812. Ah, bari. Di lontongan pol uti. Iya, tambaca untungan. Oh, 0812 4511 hmm. 4652. Sudah? Sudah, patah film ngomong. Kita tanggul ya? Song Hangjung. Kita Sanjun. soalnya nomor biasa. Mau ganti-ganti tanggul lo tahu teleponnya apa? Tita. Sanjun tuh lah DT to. Sime-sime ni matomu. Bari po. Dia po puna iya. Kita pengulang. Halo. Po di bilin tali oke. Halo, assalamualaikum. Dengan Pak Sanjun ini? Oh iya Pak, saya Yakub. Kebetulan saya cari-cari kontak yang bisa kasih belajar pas saya bagaimana copywriting itu. Teman-teman kasih tahu tipe yang bisa ajarkan saya. Kira-kira boleh baku dapat orang ini malam atau? Oh ini malam? Oh, oke. Oh tipenya mau kamari? Saya kirim lokasi ya. Oke Pak, siap. Yo, makasih banyak. Assalamualaikum. Jam tetang Sherlock uti. Beda lali uti. Tu telepon saja tio, gak ada suara li. Elo adito, jam ada lo lemu bisa lah. Tanggal wali. Walo. Greeting, House of Content. Happy watching. Wih. Ti Pak Sanjun ini? Ya. Wih, saya Yakub yang buat telepon patipatan. Mantap. Ganteng suka. Hah? Ganteng. Jadi malu saya. Silakan duduk Pak. Silakan. Siap. Bawa olo kursi tiap apa. Oke. Nah, tipe duduk duluan baru saya. Oh begitu ya? Ada plot tuan rumah terhadap tamu. Oh. Silakan duduk. Enak. Ini tipe Sanjun yang orang telepon tadi. Siap. Boleh mau pakai? Oh iya, pakai. Sorry, saya tidak dapat suruh. Kasih. Jadi begini Pak, mau panggil Pak atau apa ini? Biasa aja bro. Jangan bro. Ih bro. Kalau Bro Pak, itu terlalu ke barat-baratan. Orang dua cukup berat atau barat di tubuh. asik. Jadi enak panggil apa? Sahib. Abang. Jangan. Uti. Oke. Tapi jangan ganti W di muka. Oh, gitu ya? Uti. Lain deh berarti. Siap. Bagaimana Mbak cerita panggil Uti? Uti Sanjun. Karena orang Gorontalo. Mempertahankan Ke Gorontaloan. yes. Teto Tio. Mana kameramu Haga ini sebenarnya? Ada banyak nih kamera ini. Tinggal mau pilih. Yang ini atau yang ini? Sana. Oh, 3. hah? Oke, jadi begini Uti Sanjun. Sanjun saja. Oh siap. Jadi begini bro. Tidak ada yang nyaman di mulut. Jadi begini. Tiap pakai sambungan juga. Jadi begini. Saya ini anak ini ada klien kan. Dia Saya atau anak ini? terserah. Oke siap. Jadi anak itu ada satu permintaan bikin dorampe promosi dang begitu. Asik. Bisa pakai dang. Untuk tomai lokong auti. Ini Oke. iya. Jadi dorang minta ana promosikan lewat tulisan yang DP istilah itu copywriting kan. Nah, anak ini dorang tahu jaga batulis tulis tapi untuk jadi copywriters atau
beraktivitas di copywriting itu anak baru kali ini. Makanya anak tadi itu coba bikin soal iklan kopi kuat. Itu kopi kuat. Iklan kopi. Jadi orang minum kopi itu menjadi kuat. Ya, Oh begitu. kuat dalam tanda petik ya urusan rumah tangga lah. Oh bapel. Yang bawa gitu, bapel. Oh, ya, siap. Gak bintang tamu baisi begini. Kalau ke sana, aduh bintang 7. Jadi kopi kuat untuk menjalankan aktivitas rumah tangga, bapel, sapu, tidur, Ya betul. kuat tidur, makan air, minum nasi. Jadi anak itu pertama kali bikin tulisan untuk promosinya itu anak blank. Kalau baba tulis yang status-status di Facebook yang nyeleneh itu Raja. di luar kepala itu. Iya toh? Di luar kepala. Di luar kepala berarti belum tidak tahu tahu sama sekali. Belum tahu. Belum masuk di kepala. Itu dia. Anda pak pikir di situ. So ada rabustri itu orang ini. Nggak tahu pula itu rabustri Pemi. Guys. Ini dia pelanggan kopi kuat. Oh, jadi dia membantu DP istri untuk mengerjakan urusan rumah tangga. Begitu. Nah, kenapa saya telepon itu? Kenapa anak telepon? Karena orang teman-teman ini kasih tahu. Oh, ini biar bos settingan itu tapi anggap saja nyata-nyata toh. Kita tidak tahu mereka. Boleh mau minum ini? Silakan. Hampir Ini kering talaga. ini produk litorang yang sementara orang ada bangun. Kopi kuat. Ini bukan kopi kuat. Kopi bening. Oh, jadi warna memang begini. Memang begini. Tapi menyehatkan. Menyehatkan. Sehari 8 liter Anda hidup bahagia. Silakan. Minum Dia cara harus minum bagaimana? pelan-pelan. Dia cara minum bagaimana? Pokoknya. Ini dia nama kopi bening. Alias water white. Luar biasa ya? Luar biasa. Sebelumnya 3P nama. Oh iya. Wah, terus belum kenalan. Padahal orang sudah kenal di muka tadi. Iya. Soal panjang lah cerita 3P nama sih tidak tahu. Anak. Kenapa ada yang salah? Justru ini Bagus masuk. supaya ada dialog dua arah. Kalau satu arah kan tidak adil. Jadi anak penama itu Carlos Alberto Sebastian van der Vaart Jacob Michael Mianto Kau Aye. Yang mau panggil ini aku atau Aye? Biasa orang panggil Yakub, biasa orang panggil Ato, biasa juga panggil Aye. Jadi terserah. Oke. Jadi saya ulang ya supaya jelas. Carlos Alberto Sebastian van der Vaart Jacob Michael Mianto Kau Aye. Biasa dipanggil Ato. Oke. Asli Limboto. Mantap. Oke, kembali lagi ke copywriting tadi. Tapi sebelum orang bahas itu, saya balia tebang tebrope madin motan tuh titim abrol bang jatan wol. IG ini Ya. saya coba buka-buka, siapa tahu di sini ada tips-tips atau trik-trik untuk bagaimana jadi copywriting yang baik dan benar, amanah, jujur itu. Adil dan berakhlak mulia. Adil dan berakhlak yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tidak dapat satupun di sini ini konten atau tulisan yang berkaitan dengan orang PT malam ini. Oh, begitu. Yang saya dapat di sini ini cuma apa? Dan ini menarik. Makan aja gak baca doa. Mau sok bilang, aku selalu mendoakanmu di setiap sujudku. Dasar kuaci. DP kerja begitu. DP kerja begitu. DP kerja begitu kalau Mbak ini Harim. Aku selalu mendoakan. Antara kalau saya pelajari pertama ya, antara copywriting dengan tulisan-tulisan yang begini ini kan sebenarnya DP arah ini bersilang, berjauh atau apa. Tapi kenapa bang, bro, abang melakukan aktivitas ini secara bersamaan, menulis yang begini, menulis copywriting, itu tidak susah bang?
dibilang susah, sebenarnya basic utama dalam copywriting atau batulis yang tadi tingkatannya itu, Puisi. basicnya itu sama, suka menulis. Suka menulis. Dasarnya memang itu. Menulis, menuang lisan dalam tulisan. Nah itu. Jadi kamari puisi dengan copywriting. Nah. Kira-kira begitu ya? Iya. Tapi apa namanya? Karena basicnya sama, suka menulis. Karena tidak mungkin kan kalau suka bahasa jadi kamar copywriting atau penulis kan. Pasti koki dia. Pasti dia koki. Koki. Ya? Berbeda itu kan? Beda. Terus Basic utama menulis. basic utama Basic menulis. kedua, dia membiasakan sesuai kebutuhan. Kalau misalkan dia mau suka batulis sastra, dia konsumsi buku sastra. Mau tulis puisi, termasuk di situ. Mau bagombal cewek, di situ dia. Karjale dia tadi itu. Betul. Jangan cuma DP nama. Jangan cuma DP nama. Mau cuma lo tiap. Tidak mau karena royalti kalau Mbak Inpan. Lanjut. Jadi Nah, yang kalau pertama tadi menulis, basicnya kedua membaca Membaca buku. artikel-artikel atau buku-buku yang berkaitan dengan Yang berkaitan dengan apa yang orang mau tulis. Seperti itu. Jadi kalau orang mau copywriting sendiri kan tulisan yang sebenarnya menghipnotis orang. Orang tidak tahu kalau sebenarnya orang sedang menjual di situ. Padahal ujung dari copywriting itu membuat orang membeli orang produk. Dan orang tidak tahu kalau orang sedang ajak ke situ. kamuflase begitu. Kamuflase. Nah, itu yang saya belum bisa. Jadi tadi dapat tips itu menulis, baru membaca buku yang baru dengan ketiga itu tadi apa dulu? Orang secara tidak sadar bisa menghipnotis orang ya. Iya. Seakan-akan orang batulis status Biasa, atau apa. padahal orang sedang selling, menjual. menjual. Apa dulu dapat istilah likapian ini? Soft selling. Iya. Hard selling, selling healing, self healing. Tapi jangan tambah kuh di belakang. Oh iya, Jadi selingkuh dia. layangan putus. Oh iya. So tamat itu. Layangan tarobe kalau orang-orang tahu. Layangan tarobi, layangan lo buntu terserah. Sudah so lewat itu so putus dorang, so cerai. Asik. Kasihan sekali ya. Terbawa suasana. Betul. Iya. Apalagi karena lihat ada postingan yang gambar avatar, dia bermain alanggaya tuh Langgaya lo buntu. lo bundo. Anak suka itu. DP Instagram itu besok libur. Instagram besok Iya. libur, wajib follow itu. Besok libur itu dorang berkolaborasi dengan Dinggota. Ton butuh bil helabti. Besok libur itu dorang kolaborasi dengan Dinggota dengan Kriting. Asik. Apa soft selling tadi itu? Begitu ya? Begitu. Itu dia contoh. Jadi Ada orang cuma bahas pengantar. alanggaya, tiba-tiba layang putus, tiba-tiba jadi suruh follow orang. Dia mau tumbawa. Jadi kalau macam Tika Sanjun bilang tadi, Bro Sanjun bilang tadi, menulis atau membaca buku-buku ini, kalau lihat dari tulisan-tulisan ini berarti banyak membaca buku yang begitu ya, yang berkaitan dengan sastra. Iya betul. Saya banyak mengkonsumsi buku sastra sama buku digital marketing. Karena copywriting itu sangat erat dengan digital marketing. Jadi saya juga mengkonsumsi buku seperti itu. Ada 2 buku sastra, buku digital marketing. Iya betul. Boleh nggak orang padukan itu untuk orang mau jual atau orang mau iklankan? Boleh. Jadi seakan-akan dia tulis puisi tapi di ujung-ujung belilah produk kami. Oh boleh. Sama dengan Anaba baik yang baju ini. Kan ini sebenarnya tulisan sastra, tulang rusuk. Tapi Ana tempel di baju. Tapi ini bawa undang orang untuk tanya, beli di mana itu? Sama dengan baju besok libur. Kayak begini. Iya. Jadi orang dapat lihat asik, dapat warna, dapat tulisan. Orang tidak secara langsung menarik orang bertanya, ente baju bagus, beli di mana itu? Ya kan soft selling. Soft selling. Iya. Tapi kalau orang dapat lihat ini kaos, orang bilang besok libur, tapi besok mau kerja, tidak jadi libur. Jadi dong tidak beli ini baju. Yang beli ini baju adalah orang yang kerja di rumah. Tos dulu. Dan toran-toran di sini kan Yang DP kantor sebuang. resign. Resign lah, keren. Orang-orang semua ada di sini. Ada ini satu, ada baju, ada duduk, satu ada ini satu ini. Perjalanan hidup. Ke Kuning Men. Kan kameramen. Kuning Men. Oke. Kembali lagi, Bang.
Tadi kan Ana coba bikin tulisan, tapi tiba-tiba Ana stuck, tidak bisa melanjutkan. Sebagai orang yang so terjun lama dengan dunia begitu itu, dengan copywriting itu, ada ndak tips-tips dari Pate Abang? Kayak saya tadi kan batulis, tiba-tiba ada pengalihan isu, segala rupa dengan lingkungan ini. Sebagai orang yang sudah lama, kasih saya itu tips supaya ini proyek tidak mau terbengkalai. Kopi Kuat. Yang proyek Kopi Kuat itu ya? Proyek Kopi Kuat itu. Jadi kalau masalah tips kayak Kaato, kayak Kop, mana-mana juga. Jadi kalau dia masalah proyek itu, masalah proyek lagi. Masalah tentang copywriting, orang dapat, DP istilah dalam menulis itu block writing. Yang ini yang saya Orang kehilangan ide untuk menulis. Tiba-tiba stuck begitu. Seperti itu orang berusaha tengah malam baca di rumusan kata untuk mengungkapkan perasaan kepada seseorang. Tiba-tiba pas baku dapetin dia hilang itu kata. Hilang. Nah begitu, itu dia nama block writing. Jadi memang hilang semua. Nah kalau orang dalam keadaan kondisi itu terjadi begitu, maka yang paling sering saya lakukan selama ini adalah membaca buku. Membaca buku, tapi saya menyediakan satu buku kosong untuk saya coret-coret. Mau coret-coret biasa atau? Tidak, menulis kembali. Menulis kembali ya. Kayak bikin resume. Kayak free writing begitu ya, menulis bebas begitu. Menulis bebas, tapi berdasarkan apa yang orang baca saat itu. Itu untuk mengembalikan orang rasa habit untuk batulis, suka batulis begitu. Untuk kembali lagi ke topik yang sedang dia tulis, bagaimana? Orang harus banyak melihat DP produk itu apa bermanfaat. Misalkan lagi buntu toh, orang harus lihat itu DP produk. Manfaat Kopi Kuat macam Tikato bilang tadi itu apa begitu. Kayak Kopi Kuat bisa bikin laki-laki kuat, bapel di rumah. Jadi, itu tinggal diramu. Tapi kan copywriting ini kalau saya gambarkan kayak profesi wartawan juga kan. Ya. Berarti ada lewat pengumpulan data, segala rupa begitu itu, atau orang tinggal terima bahan dari si klien langsung orang ramu, atau orang pergi dulu pada petampa barasa DP makanan atau wolo. Sebenarnya ada yang Tikaso bilang tadi itu, bilang tadi itu termasuk beberapa cara. Yang selama ini saya bikin ada 2 cara sebenarnya. Pertama saya harus lihat apa DP review produk. Baru dari review produk itu yang orang mau olah jadi sebuah copywriting. Atau yang kedua orang rasa. Orang rasa baru DP makanan memang enak. Baru orang tulis. Milu siram. Tante apa begitu. Tante Agus. Agustin Natal. Tapi yang jadi saya pertanyaan, kalau orang merasa itu gratis. Nah, itu dia. Kalau memang sejak awal orang sudah dibangun branding sebagai copywriting dan orang perhitungkan, orang akan undang orang. Orang sediakan sendiri, dan itu dipastikan gratis. Tapi kalau orang masih membangun brand sebagai copywriting, yang namanya membangun brand berarti orang harus keluarkan uang dulu, beli itu untuk membangun orang brand sebagai copywriting. Berarti saya ini termasuk orang yang sementara membangun brand ya. Oh begitu? Iya, karena dia tidak kasih rasa itu Kopi Kuat. Saya itu berharap dia bilang dia mau kasih kamar kopi. Baru dia suruh rasa. Ini setahu? Bukan ya? Kopi itu, Cak. Ini kopi hitam. Kalau ini kan kopi bening. Minum dulu. Lo kan aku mau ulada. Kru. Oh, kopi bening ini terlalu. Sudah saja video, sudah. Sombak closing statement. Aduh. Ini yang namanya copywriting. Minggu depan dia bintang tamu. Sebagai apa dia bicara? Copywriting. Copywriting. Sedap. Kopi yang dibikin sementara menulis. Balik ulang. Balik. Jadi itu. Jadi ada orang yang sedang membangun branding sebagai copywriters atau copywriting. Ada juga yang
yang apa yang Brandingnya memang sudah terbangun. brandingnya sudah terbangun. Iya. Kalau Tebang, Bang Sanjun, so lama dengan yang begini? Sebenarnya kalau menulis itu sejak 2017 saya menulis. 2017. Dan yang pertama kali saya sentuh adalah tulisan sastra, Sastra. tulisan puisi. Oh, pantas. Makanya- Banyak yang begini-begini Iya. ya. Saya itu ada baca yang tadi itu, macam ada baca ramah diri sendiri, Pak. Mendolom. Oh, mendolong. Saya tidak mampu menyombar. Dapat baca itu, tulisan itu panas kan? Dan saya tidak bisa menemukan mana tanpa menyombar. Berpeduh maksud. Oke, setelah banyak baca tulisan-tulisan sastra, mulai menulis 2017 ya. Mulai menulis. Terus? Jadi 2017 itu saya mulai menulis dan 2017 menulis. Saat itu orang-orang pandang enteng. Bucin ini kan sudah terkenal. Semenjak terkenal kata bucin, kata puisi-puisi itu tenggelam. Padahal orang yang mengilustrasikan sebuah perasaan dalam kata itu bukanlah orang bucin. Bukan orang bucin. Seperti syairnya Sapardi Djoko Damono. Wih. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya sebagai abu. Somba isi terang somanya nih. Kan dia Kan begitu. Ari Reda itu. Iya. Jadi, tapi kalau orang baku dapat dengan orang saat ini, orang bilang, ya bucin sekali anak ini, Pak. Saya dijaga bilang begitu. Dia bilang bucin. Tulis mengistirahatkan aku dari kita. Atau anak bilang, izinkan aku mengunjungi dadamu yang tropis. Wih, izinkan aku jadi bupati. Guys! Buka paha tinggi-tinggi. Buka paha tinggi-tinggi itu artinya olahraga. Olahraga. Tapi kalau so jadi bupati juga kan bisa angkat kaki maksudnya. Toh? Iya kan? Itu Kan maksud. so jadi bos. Gagal bintang tamu baku masa bagi. Terus. Lanjut. Jadi dorang pandang enteng. Dorang bilang apa yang anak jabeken. Saat itu memang tidak menghasilkan apa-apa. Tapi anak tetap menulis. Anak berpikir kenapa anak harus tetap menulis karena anak punya cita-cita yang orang tidak tahu apa anak cita-cita itu. Dan anak tetap fokus pada cita-cita meskipun orang itu nyinyir. Bodoh amat begitu. Kalau orang Gorontalo bilang kalau bahasa kasar ya, huangango begitu. Orang bilang Bukan kasar itu. oh bukan kasar itu. Bukan kasar itu. Huangango itu banyak bicara. Banyak bicara ya. Oh. Jadi itu yang perlu orang perbaiki ya. Maka kalau orang bilang Pak polisi begitu, dia tangkap orang. Iya sih. Ya orang Huangango, Tinggolopu itu bangsa. Jadi kalau ada lihat orang yang korupsi atau orang yang nyinyir itu tentang orang tulisan, kalau anak kan menulis itu mengistirahatkan aku dari kita dan bilang kenapa lagi yang anak mbak ini aku so bakumis bajenggot gondrong tiada atur hidup lang tidak cocok. Coba gitu ya. Anak balas Tinggolopu. Pakai Nanti kasih pakai tinta gitu. ini DP editor berani sekali. Oh berani. Oh Tidak begitu. pusing dengan orang yang begitu. Oh iya. Dia pakai itu. Tapi saya juga merasakan begitu, Bang. Oh, iya. Kalau Uti. kalau di penulisan itu dia bilang saya tidak konsisten. Dia bilang tidak konsisten. Di awal cerita dia bilang Tommy, di paragraf kedua dia bilang Momon. Tidak konsisten kan? Itu bukan cuma lari. Tidak di jurang itu. Aduh. Pokoknya yang ngoni nonton ini, yang orang peta tawa-tawa tidak usah dengar. Bahwa DP penjelasan le Uti Sanjun tadi itu. Tidak usah komen. Soal copywriting itu yang ngoni ambil Jo. So di mana tadi? Sampai di Gara-gara ngana. 2017 orang hina. Orang hina, orang Orang nggak nyinyir. bucin, orang nyinyir.
Jadi 2017 saya tetap menulis, Ana tetap tulis. 2018 masih belum menghasilkan apa-apa. Masih belum, 1 tahun belum belum menghasilkan apa-apa. menghasilkan apa-apa. Tapi saya tetap fokus karena saya punya cita-cita. Dan ketika berada di kampus, saya gabung di sebuah lembaga. Lembaga itu Fokus dengan fokus dengan apa namanya? aktivitas ya, menulis. nulis. Tapi ada konotasi buruk bagi orang yang suka menulis puitis atau puisi di dalam lembaga itu. Katanya laki-laki kok begitu, terlalu baper. Ya, besar perut. Iya begitu besar perut. Baper besar perut ya. Istilah baper ini ada 3 dari kepanjangan. Yang pertama, Bawa perasaan, kedua, besar perut, ketiga, bawa perut. perut. Lanjut. Nah, baru 2018 tetap belum menghasilkan. Jadi hitung Jo. 17, 18, 2019 akhirnya saya dihubungi oleh salah satu dosen. Bukan dosen. Saat ini beliau dosen, tapi Dulu dia belum dosen. belum dosen, tapi beliau salah satu kandidat lulusan Oxford University. Orang Indonesia yang kuliah di Inggris. Asli dari Ternate. Saya dihubungi waktu itu. Dihubungi. Lewat email, Instagram. Instagram. Iya. Dan dia sampaikan dulu dia seperti saya, sering menulis sastra seperti itu. Tapi tidak sedalam itu. Makanya dia mengajak saya untuk menerbitkan buku. Berarti ada buku ini. Ada buku. DP judul. Selain mendoakanmu, aku bisa apa? Buku Selain pertama. mendoakanmu, Aku bisa apa? aku bisa apa? Oke. Jadi 2017, 2018 dinyinyiri, 2019 dihubungi orang. Iya. Dan salah satu yang guru saya. Sekarang jadi guru, Beliau sekarang dosen. dosen. Iya. Terus terbitkan buku. Iya, beliau ngajak saya untuk mengumpulkan puisi-puisi yang saya tulis sejak 2017, 18. Bagi sebagian orang itu terlalu dalam dan Antologi ya? Antologi. Puisi. Dengan beliau? Enggak, saya sendiri. Dia tidak mau dia ingin memberikan sebuah bunyi itu. Lonceng apa itu? Angkir di sini. Kayak ini ada turun kamari lari kosong. Pas ada bilang sebuah bunyi begitu. Dia mbak beli? Sabar. Soalnya sekarang buku itu dijual. dijual di sini, ada di Gorontalo sini. Belum ada. Kebetulan saya pengen istilahnya itu indie begitu dong. Oh, Menggunakan penerbit indie. menggunakan penerbit indie. Ya? Iya. Kalau saya juga indie. Indigo. Dikasih gangguan jiwa. Saya pikir buku ada di sini. Kita orang kan ada komunitas buku toh Oh, asik. Kan malam Oh, ini pas kalau begitu. Kebetulan saya juga jabat supply buku dari Jakarta bagi-bagi ke Gorontalo. pas. Kalau mungkin teman-teman di sini ada ada komunitas buku, lapak baca, boleh rekom. Saya jaga distribusi buku, buku anak, buku baca bebas. Di sini ya. Asik. Supaya dia formal, supaya dia dalam bingkai kebinekaan. Sejadi tegang DP bahasa jadi tegang. Harus di sini tuh orang mau akad. Bos. Harus di sini tuh orang mau akad. Jadi abis ini ada buku patora. Asik. Alhamdulillah. Oh begitu ya? Oh, Ini nanti kita yang bayar, semua bayar banyak-banyak kan? masih ada terus. Coba DP galas kan mau di situ, ente mau bayar sesuatu naik di sini DP air. Kesan sekarang udah bayar. Tadi kan water. masih ada Itu kan tadi waterproof. masih ada rem kita pemulu. Hampir kita bilang tinggolopium. Itu tuh kali. Boleh bagi? Utiti air panas atau sauna? Masih ada isi. Oh, tidak. Biar. Tidak, taruh aja di sini itu. Itu karya pertama. Karya pertama. Karya pertama. Kalau pertama pasti ada kedua. Ada kedua. Tapi ini cukup dalam hal buku ya. Dalam hal buku. Dalam hal buku, bukan dalam hal Palan-palan ini baru saya masuk kamar ke Asik. apa aktivitas di copywriting tadi. Jadi karya kedua itu saya dihubungi lagi
salah satu teman Orang yang sama. beda. Beda. Orang yang salah satu teman yang ada di Jakarta, penulis buku, perempuan. Jadi dia mengajak saya untuk kolaborasi tulis buku tentang Kepalestinaan. Jadi semua royalti pembelian buku itu kita Didonasikan untuk Palestina. teman-teman yang di sana. Iya. Memang luar biasa. Ana baru tulis. Ana juga sementara menulis puisi itu dari tahun 2017. Asik. Sama ini. Oh sama ini kan saya juga Iya. dari 2017 ya. Makanya tadi Ana serius sekali dengar ini. Sebentar di luar dari ini Ana mau tanya kiat-kiat. Ya, ayo toh. Asik. Biar patah hati itu dibukukan. Begitu ya. Yes. Kalau Jadi- anak bahasa itu, puisi itu orang ciptakan agar seseorang itu abadi di dunia ini. Tapi ada yang kedua. Lalu orang berdoa kepada Tuhan agar seseorang itu abadi di sisi para malaikat. Wih, kalah kita bos. Kita itu suka balas kalah. Blank kita pe otak gara-gara orang balayani kopi tadi itu. Jadi karya pertama itu selain mendoakanmu, Aku bisa apa? aku bisa apa? Yang kedua, Yang kedua, Children of Jannah. Children of Jannah. Jannah. Karya ketiga, Karya ada. ketiga ada. Berapa karya ini? Tiga, proses menuju ampun insya Allah. Doakan. Proses Menuju keempat. menuju keempat. Iya. Yang ketiga judulnya apa? Yang ketiga, sebuah jarak yang dipangkas oleh puisi. Kayak dia bilang di IG kan, rindu itu kalau tidak dapat apa? Rindu itu kalau tidak ada pengkhianatan jarak atau apa itu tidak paripurna begitu itu dia bilang. Tidak akan matang. Mau lihat dulu. Betul itu. Iya, asik itu kata-kata tadi itu langsung bagong. Rindu yang tanpa kekejaman jarak tidak akan pernah matang. Betul. Ana harus belajar sama dia ini soal menulis. Tapi rata-rata, dorang selalu mengira orang-orang yang tulis begitu itu pernah mengalami patah hati yang sangat tragis. Begitu. Saya menulis puisi itu karena memang mengalami patah hati yang Sangat tragis. sangat tragis. Betul. Atau misalnya, itu pertama. Kedua, orang menulis puisi karena ada sesuatu yang orang perjuangkan. Atau yang ketiga, orang menulis puisi karena ada yang orang harus lawan. Seperti puisinya Wiji Tukul. Itu kan dia melakukan perlawanan. Tapi kalau orang periksa puisinya seperti Djoko Damono, dia memperjuangkan sesuatu. Memperjuangkan sesuatu. Perasaannya sendiri. Ada yang keempat, menulis puisi itu karena permintaan cewek. Ana banyak dapat request. Kalau orang mau bicara puisi yang termasuk permintaan Karim, orang harus kembali ke peristiwa Laila dan Majnun. Tinggi sekali. So tidak tahu apa yang kita tanya. Kita bawa ke persoalan cinta. So kan copywriting. So bukan copywriting, semua jadi love writing. tapi sebenarnya yang orang sebut-sebut tadi itu secara apa namanya otomatis orang jadi pikir, ternyata ada buku, orang harus beli. Jadi di situ dia permainan soft selling. Jadi orang tidak mengajak, ayo orang beli ini buku. Tapi orang bahas DP tentang cinta, pengantar orang, itu. Jadi orang, ternyata cinta tidak sebegitu remeh-temeh. Karena memang cinta itu bukan remeh-temeh, Pak. Bumi ini ada karena kasih sayang Tuhan memberikan Adam kesempatan kedua untuk bertobat. Tulis. Tapi kalau soft selling tadi itu orang mengantar orang untuk membeli buku tadi toh, Iya, betul. itu kenanya Pak Ana itu jadi mengantar Ana untuk meminta itu buku. Oh gitu ya. Sampai Pana DP pesan itu. Mumpung dengan DP orang toh. Jadi sampaikan langsung daripada Ana poli mau japri ti anto tengah malam, bilang sampai dia minta buku. Karena ada DP orang. Nah, buku ketiga ini yang menurut saya sangat keren sekali. Karena bisa tembus. Jadi saya pernah mendaftar diri di Universitas Indonesia. Universitas Indonesia, UGM, tapi nggak lulus. Tidak tembus begitu. Ternyata di buku Sebuah Jarak yang dipangkas oleh puisi ini, dia tembus di meja dosen sastra UI. Iya, Helvi Tiana Rosa. Buku itu tembus di hadapan Bunda Helvi. Kalau dalam penyair-penyair mungkin kenal ya Bunda Helvi itu siapa. Dan buku itu tembus di hadapan Bunda Helvi dan dibuat status di story. Mungkin sebagian orang menganggap itu sederhana. Tapi bagi saya tidak sederhana. Karena memperjuangkan buku itu sampai di hadapan di UI itu harus mengalami peristiwa dihina sejak 2017 sampai di 2019
kemarin, 2021 kemarin. Orang yang tidak mengetahui itu pasti di mata dorang itu sederhana. Sederhana. Tapi ketika dorang mengetahui itu perjuangan dari 2017 sampai 2018 itu bernilai. Bernilai. Iya. Tapi tabu balik sekarang. Tahu balik sekarang. Yang dulu dorang bahina, yang sekarang dong mengakui anak dompet taman. Begitu. Ini emang tinggal lepus. Jadi pas buku itu ada, tiba-tiba ada yang sering bertanya begitu. Ente kenal Sanjun? Ente kenal Sanjun? Ada yang jawab begitu. Oh ini anak taman ini. Padahal yang mengaku anak taman itu dulu bahina Pak ada. Dulu bahina. Dulu bahina. Sekarang dong anggap anak ada nilai begitu. Dari situ anak menemukan keyakinan bahwa ternyata orang kalau tidak bernilai di satu lingkungan, bukan orang yang tidak bernilai. Bisa jadi lingkungan itu yang tidak bisa menganggap orang nilai. Lingkungan itu yang tidak bisa menerima orang Sebagai nilai. bernilai itu atau sebagai nilai. Emas di PC, mau kasih bersih tetap emas, Pak. PC ditumpukan emas, biar kasih bersih tetap PC. Gelas emas itu kalau diisi air comberan, tetap DP air itu yang orang mulia. Dan tiap minum itu. Tiap orang dong minum. Tapi kopi minum dulu. Kopi bening anak punya. Woi bos, Tidak apa. Nanti so habis. nanti so abis solo ti mama ahua. Ti bolo DP ampas kopi ini. Oh, anak biasa minum sampai DP ampas. Karena rindu dan kopi itu harus sama. Orang harus bereskan sampai ke ampas-ampasnya. Kalau di orang Gorontalo Poli itu peminum kopi itu ada dua. Yang pertama, orang tua. Mau ngilu kopi ohula, ohula kopi. Wih ini properti. Begitu. Terima kasih Kanjeng Kisanak. Kisanak Kisanak. Wali Ben. Lanjut. Setelah dari 2017 sampai dengan 2019 atau mungkin 2020 2020 menelurkan tiga karya tadi Oh itu. ya, 2000 buku yang tadi sebuah jarak ini Pangasolopus itu juga ada maksudnya itu juga ada penopang. Iya. Maksudnya Ada penopang? seperti buku pertama yang dibantu oleh yang bisa saya sebut guru. Ya, Pak yang hubungi tadi itu. Ya, Pak Aryo Muhammad. Nah, buku ketiga ini diajak juga sama kenalan saya. Guru saya juga, saya anggap guru. Amar Arisala. Jadi Amar Arisala itu salah satu guru saya yang ada di Jakarta, penyair. Dia juga penyair dan dia mengajak untuk membuat buku puisi. Saya tidak tahu apa alasannya untuk dipanggil ke saya begitu. Padahal kalau mau periksa banyak kenalan-kenalannya dia yang penyair dan lain sebagainya. Tapi dia memilih saya. Nah, itu harus dijelaskan kenapa dia memilih, kan tidak. Iya, memang seperti itu. Ya, kalau orang memilih orang tidak perlu dijelaskan. Tidak perlu dijelaskan. Kalau orang harus menjelaskan bagaimana orang mencintai Tuhan yang tidak ini kok. Tidak kelihatan ya. Lanjut. Itu karya yang keempat sekarang berjalan. Sementara ditulis. Ya, Ya, itu agak berat memang karena saya harus mengkombinasikan dua waktu, waktu Indonesia dan waktu Turki. Jadi saya meramu tulisan sastra dan tapi saya selipkan untuk ada pegangan sejarah Islam. Jadi saya mengajak orang untuk bercerita tentang sastra, tapi mengenalkan sejarah Islam juga sekaligus. Begitu. Kalau di jurnalis itu ada istilah jurnalisme sastrawi ya. Kira-kira yang begitu-begitu. Iya. Ana juga sementara menulis yang di Turki. Asik. Keren. Tappadocia. Yang viral ya. Yang viral. Tapi di viral mau di Gorontalo sih. Tappadocia. Tappadocia. Siap. Tappadocia. Membagi waktu tadi itu kan sekarang sementara menulis buku. Beraktivitas juga sebagai copywriting. Iya. Itu tidak terganggu. Susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Iya, DP susah itu double. Kalau DP kan susah orang ada bilang dua. Jadi kalau orang bilang kan gampang-gampang susah kan. Anak punya susah-susah gampang. Yang mana yang susah, mana yang gampang? DP susah itu banyak. DP gampang itu bos satu. Bawa apa? Bos mau tidur. Itu susah gampang itu.
bolehkah aku tidur di matamu malam ini? Asik. Untuk menelusuri perasaanku yang tropis kepada hatimu yang samudra. Wah, memang bubu tak dulu hello. So kawin. Sudah senikah. Untung Sonika. Iya, nanti bisa bakal di depan kamera. Oh iya, harus jujur. Iya, di belakang kamera pun anak jujur. Anak jujur. Kesam jadi tinggolopo ini kalau Jadi sambil menulis, sambil menjalankan aktivitas juga sebagai copywriting. Dari 2017 berarti itu sebagai copywriting itu dimulai Baru-baru. 2020. 2021 saya sudah mulai mendalami copywriting karena Itu motivasinya dari mana? motivasi itu sebenarnya digitalisasi. Karena saya juga membaca bahwa perubahan zaman kan terjadi begitu cepat begitu. Jadi ada orang yang tulisannya itu akan berefek ketika berhasil masuk di digital marketing. Maka saya mendalami itu. Jadi dari 2020 ya, Iya. mendalami motivasinya karena memang tuntutan zaman yang sekarang orang bilang 4.0. Sekarang sebenarnya lagi prediksinya masuk 7.0. Masuk 7.0. Kemarin waktu kita melakukan seminar nasional 2021 seminar nasional teknik industri, itu materinya mulai masuk di 7.0. Berarti stasiun radio yang lebih dulu maju dari orang pe zaman sekarang ini. Iya. Terang kembali ke podcast ya. 92,4 Pro 92, radionya anak muda, mbak dengar lagu-lagu belajar main gitar itu orang di situ dulu. Gusti pernah mbak dengar itu. Kalau menulis sastra ada guru, copywriting ada guru juga enggak? copywriting ada guru. Ada guru juga. Ada guru. Alfian Nangin. Iya, tentu. Diam-diam baik. Ini tapi beliau tidak membatasi saya. Jadi dia berikan ini step-stepnya, lalu dia biarkan saya belajar lebih dalam. Jadi karena belajar dari dalam itu, saya membeli buku yang berkaitan berkaitannya dengan itu saya membaca. Digital marketing Iya. itu ya. Karena saya tahu batasan waktu antara saya dengan guru saya itu ada gap gitu. Beliau punya keluarga, punya istri, alhamdulillah baru satu. Iya iya kan? Alhamdulillah. Iya, kita harus mensyukuri apa yang ada. Wah, betul. Iya. Jangan ada keluh di antara rasa syukur ya. Iya. Materi kemarin itu kita lihat di bawah pohon. Bawah pohon. Macam ada opa-opa di sebelah itu. Dia ada palea. Iya, pas ada lihat ulai ternyata Tika Yakob. Allah. Betul nggak bilang Betul nggak bilang suara bersih, muka kotor. Jadi yang jadi tutor atau guru di copywriting ini Calvian. Iya. Lalu beliau memberikan ruang kepada saya untuk belajar, dikenalkanlah ini digital marketing seperti ini dan saya harus mandiri. Harus mandiri. Tidak selamanya saya harus minta bantuan terus. Saya harus mandiri. Seperti itu. Berarti kalau kita simpulkan kalau kita simpulkan mau dia penulis sastra, mau dia penulis promosi atau copywriting ini kuncinya itu hanya dua. Pertama, membaca. Kedua, menulis. Karena dengan menulis, orang hidup akan abadi. Asik. Ngana mati, ngana petulisan yang orang ingat. Asik. Gitu kira-kira. Iya betul. Makanya jangan tak biasa orang buat tulis yang kayak. Jangan misalnya terus buat tulis kayak tiba-tiba besok meninggal. Orang periksa orang PFB, DP status pertama cuman maki semua kan? Tidak gagak kan? Jejak digital yang tidak bagus. Kalau orang masih hidup masih boleh menghapus. Masih boleh menghapus. Kalau dia so meninggal kan? kecuali nggak bawa HP dalam kubur. Tidak mungkin kan orang pesan ke malaikat hapus karena kita status di sana. Aduh. Ketik amin, nanti Anda masuk surga. Ada yang bagi Gigi bohongan nyata di digital itu. Sebarkan 10 pesan ini sebarkan pesan ini ke 40 orang keluarga Anda, teman dekat Anda, niscaya Anda akan masuk surga. Ente percaya? Ente percaya? Dulu iya. Dulu iya. 3.000 bonus SMS lo telpit. Anak habiskan di situ. Tapi setelah anak melek digital itu ternyata anak dia jaga akal Pak. Ini tadi saja baru dapat WA dapat SMS Anda terpilih sebagai pemenang begini.
Ana balas. Tinggal lo. Aduh, jadi buat teman-teman yang hidup di zaman yang serba digital sekarang ini, copywriting mungkin jadi salah satu pilihan setelah Anda mungkin berpikir setelah kuliah itu kita mau kemana, Ya. setelah sekolah mau apa, mau masuk ke sana PNS, ngoni harus baku bunuh dengan teman-teman lain, baku bunuh dalam arti yang artinya bersaing, posisi. Kecuali nggak ada orang dalam. Nah, itu baru anak mau bilang. Mau jadi kesana PTT atau honorer, ya ngoni harus tergantung orang dalam. Oh begitu. Iya, orang dalam kuat, Anda pasti lolos. Asik. Orang dalam tidak kuat, cari lagi yang lain. Jadi copywriting bisa jadi pilihannya kita orang menjawab tantangan di dunia yang serba digital sekarang ini. Dan itu sedang dilakoni oleh sahabat saya, Bang Uti, Bro Sanjun. Sanjun apa ini nama asli? Nama asli sebenarnya Sandi Syafruddin Nina. Jadi ada, Syafruddin Nina. iya. Tapi ada cerita tentang nama Sanjun itu. Oh begitu Iya. ya. Orang tahan dulu itu. Siap. Mau dapat di mana ngoni podcast yang DP perkenalan nanti di terakhir. Bagaimana dia bertanya nanti terakhir, Sob? Oke. Jadi ada dari terakhir. Terakhir saya mau baca kemari ada satu quotes atau penyemangat atau self healing dari Abang Sanjun ini terkait copywriting bagi orang yang suka ke sana atau suka belajar itu. Ini teh Bang Sanjun bilang, tidak ada orang yang terlambat memulai, yang ada hanyalah yang tidak pernah memulai. Jadi kalau ngoni suka jadi copywriting, mulailah dari sekarang. Karena copywriter, mulailah dari sekarang. Karena kalau ngoni tidak mulai berarti ngoni terlambat, dan itu adalah kearifan lokal yang tumbuh subur di daerah kita. Ini korelasi apa? Pokoknya begitu, kalau ngoni suka jadi copywriters, mulailah. Karena tidak ada yang terlambat memulai. Yang ada itu adalah orang yang tidak pernah memulai. Kira-kira begitu. Siap. Terima kasih Om, coba kasih ajar saya. So Om, sejadi Om. Anda langsung pikir ulang. Aduh. Kita itu so begini ngoni putus. Putus. Deh iyo, Bang. Bang Oke, atau oke, apa? Terima kasih Bang. Asik. Sudah mengajarkan saya Sama-sama. soal bagaimana copywriting atau jadi copywriters. Meskipun orang malam ini minum kopi bening dan di ujung kisah litorang ini baru itu ada kopi hitam. Gagal. Silakan dan sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih. Lalat tatawa huangi. Tatawa huangi. Tatawa huangi. Kriting, House of Content. Happy watching!